Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Marifa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UTS Praktikum Audit modul kedua. Di sini pertama ada ICQ. Di sini schedule-nya itu tentang penjualan dan piutang. Diisi oleh Lita dan diperiksa oleh Dimyati. Dibuat pada tanggal 14 Desember 2018 dan diperiksa pada tanggal 18 Desember 2018. Kemudian kita lanjut ke prosedur audit. Di mana di prosedur audit ini, di sini ada 3. Yang pertama piutang usaha, lalu PPN, kemudian penjualan. Sekarang ke piutang usaha. Yang prosedur pertama itu minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Indeksnya itu dikerjakan. Ini terdapat di buku 1 halaman 52 sampai halaman 56. Kemudian yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Ini dikerjakan juga terdapat di buku 1 halaman 51 di bagian penjualan. Kemudian yang ketiga, yaitu lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Ini juga dikerjakan. Kemudian yang keempat itu lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca. Lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Ini dilakukan pada indeks EE. Kemudian yang kelima, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih, diminta atau teliti keterangan dari klien. Ini dilakukan terdapat di buku 1 halaman 56. Kemudian yang keenam ada bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya. Misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Ini dilakukan di indeks EE1 dan EE2. Kemudian yang ketujuh, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini dilakukan di indeks EE. Kemudian nomor 8, perhatikan retur penjualan yang besar sudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Tidak dilakukan. Kemudian yang ke-9, uji pisah batas penjualan atau sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Indeksnya dilakukan pada PL1. Kemudian yang ke-10, teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Itu indeksnya tidak dilakukan. Kemudian nomor 11, verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terutang atau outstanding, itu tidak dilakukan. Kemudian nomor 12, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkaplah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner. Itu dilakukan. Kemudian nomor 13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran untuk pihak manajemen. Itu tidak dilakukan. Kemudian kita lanjut kedua, itu ke schedule PPN. Indeks ini kita tidak lakukan karena tidak ada yang membahas soal PPN. Kemudian prosedur ketiga yaitu penjualan. Pertama, siapkan schedule utama dari penjualan. Ini terdapat di indeks PL1. Kemudian yang kedua, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Itu dilakukan di dalam terdapat di buku 1, di mana dokumen-dokumen tersebut ada faktur penjualan, kemudian dicocokkan dengan buku piutangnya. Itu ada di halaman 52 sampai 56. Kemudian yang ketiga, lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebabnya naik turun penjualan saham periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual, serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya.
Ini terdapat di indeks ARP 1.3. Kemudian yang keempat, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga, serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Itu dilakukan, itu ada di buku 1 halaman 20. Kemudian yang kelima, yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank. Pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Ini berada di indeks TOC 1, bisa juga dilihat di buku. Di buku 1 itu ada di bagian dokumen-dokumen halaman 62 sampai halaman 67. Yang keenam, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Itu indeksnya tidak dilakukan. Kemudian yang ketujuh, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan data harga kontrak apabila ada, perkalian banyaknya barang dengan harga satuan penjumlahan dan pengurangan atau potongan serta persetujuan atau syarat-syarat penjualannya. Ini terdapat di indeks TOC 1. Kemudian nomor 8, waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi, juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar yang dilaporkan menurut SPT masa PPN. Itu indeksnya tidak dilakukan. Kemudian yang ke-9, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Itu indeksnya juga tidak dilakukan. Kemudian waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca. Adakah pengujian untuk pendekatan akun persediaan, piutang usaha, serta penerimaan kas atau bank sehubungan dengan retur penjualan tersebut? Indeksnya juga tidak dilakukan. Kemudian yang ke-11, periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran atau penyerahan lebih dari 1 tahun. Cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan bandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Indeks tersebut juga tidak dilakukan. Kemudian yang ke-12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan atau field work. Itu indeksnya juga nggak dilakukan. Kemudian yang ke-13, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Indeksnya juga nggak dilakukan. Ini dibuat oleh Wijaya dan diperiksa oleh Alfi. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke rasio perputaran piutang. Ini akun penjualannya dan akunnya ada penjualan dan piutang usaha. Untuk tahunnya ini diambil dari tahun 2016 sampai tahun 2018, di mana datanya itu untuk tahun 2016 terdapat di buku 1 halaman 222, dan untuk tahun 2017 dan 2018 itu datanya dari neraca saldo di buku 1 halaman 15. Nah, di mana rumus receivable turnover itu adalah penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Kemudian di sini yang dianalisis adalah receivable turnover tahun 2017. Itu rumusnya berarti rata-rata piutang tahun penjualan dibagi rata-rata piutang usaha sebelumnya ditambah tahun yang akan itu dibagi 2. Jadi 2017 per 2016 ditambah 2017 dibagi 2, itu maka hasilnya untuk tahun 2017 adalah 6,58. Kemudian untuk rumus receivable turnover 2018 sama seperti sebelumnya, yaitu hasilnya 4,16. Jadi kalau dari perbandingan rasio perputaran PT Subus, maka PT Subus itu mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2018, di mana semakin tinggi perputaran piutang, maka piutang yang dapat ditagih semakin banyak sehingga akan memperkecil piutang tak tertagih sehingga memperlancar arus kas. Sekarang kita lanjut ke jurnal koreksi. Karena di buku halaman 55 terdapat beberapa hasil temuan audit.
Yang untuk jurnal koreksi yang pertama, yaitu di mana ada pencatatan 2 kali oleh PT Sugus terhadap PT Krakatau dengan nomor pelanggan SJ231. Dicatat sebesar 11 juta itu 2 kali. Di mana angka 11 juta itu didapat dari 100 per 110 dikali 11 juta. Lalu untuk PPN-nya itu 10% dari penjualan. Maka di sini jurnal koreksinya adalah penjualan di debit 10 juta, PPN keluarannya di debit 10 juta, kemudian piutang usaha PT Krakatau berkurang 11 juta. Kemudian untuk transaksi yang kedua, harusnya ini ada kesalahan mencatat nominal. Harusnya piutangnya itu 220 juta, namun PT Sugus hanya mencatat sebesar 22 juta. Jadi jurnal koreksinya adalah piutang usaha pada PT Usaha Lancar itu sebesar 198 juta. Hasilnya dari 220 juta dikurang 22 juta. Kemudian penjualannya itu dikredit ada 180 juta, hasilnya dari 100 per 110 dikali 198. Kemudian PPN keluarannya itu 10% dari si penjualan, yaitu 18 juta. Kemudian jurnal koreksi yang ketiga, yaitu karena adanya barang gagal dikirim dari PT Sejahtera, yaitu jadi penjualannya itu sebesar 20 juta, PPN keluarannya 10% dari penjualan, kemudian piutang usaha PT Sejahtera dikredit 22 juta. Kemudian nomor 4 itu harusnya ada kesalahan pencatatan di mana harusnya yang dicatat itu piutangnya PT Lestari, tapi PT Sugus mencatatnya sebagai piutangnya PT Zebra. Jadi jurnal koreksinya itu piutang usaha PT Zebra pertama pada debit 15 juta, kemudian piutang usaha PT Lestari kurang dikredit sebesar 15 juta. Kemudian jurnal koreksi yang kelima, di mana ada pilot perusahaan PT Orientasi, kemudian pemilik PT Violet ini, PT Orientasi ini kabur ke Swiss. Jadi jurnal koreksinya adalah beban piutang tak tertagih sebesar 11 juta, kemudian piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta. Itu berdasarkan data piutang yang ada di PT Sugus. Lalu ke nomor 6, ini di mana ada jurnal koreksi penghapusan piutang PT Tempo yang dibawa kabur salesman PT Sugus. Jadi PT Tempo bayar lunas ke PT Sugus, lalu dibayar ke salesman-nya. Cuma salesman-nya ini nggak nyetorin ke si PT Sugus, jadi uangnya dibawa kabur. Karena kita masih bisa kejar si salesman-nya, maka jurnal koreksinya menjadi beban piutang lain-lain sebesar 15 juta di debit, kemudian piutang usaha PT Tempo di kredit 15 juta. Kemudian jurnal koreksi yang ketujuh, di mana ada keuntungan atas selisih kurs. Ini piutang usaha Forbox sebesar 210 juta, kemudian pendapatan lain di kredit 210 juta. Hasilnya itu dari si 20 USD dikali nominal rupiahnya pada tanggal 31 Desember sebesar 15.000, kemudian dikurangin 90 juta. Kemudian jurnal koreksi yang ke-8 yaitu keuntungan atas selisih kurs juga piutang usaha Royal, hasilnya dari 40.000 USD dikali 15.000, kemudian dikurangi dengan yang sudah tercatat di buku piutang sebesar 180 juta. Jadi hasilnya 418 juta. Piutang usaha Royal di debit 418 juta, kemudian pendapatan lain-lainnya di kredit 418 juta. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Alfi pada tanggal 12 Maret 2019. Kemudian sekarang kita lanjut ke indeks E, yaitu schedule piutang, di mana di sini terdapat piutang. Yang pertama ada piutang usaha, lalu kedua piutang afiliasi, yang ketiga piutang lain-lain. Nah, ini untuk data saldo per klien
31 Desember 2018 itu terdapat di buku 1 di neraca saldo halaman 15. Kemudian untuk pare, debit, dan kredit ini diambil dari si jurnal koreksi. Kemudian kalau per audit ini saldonya didapat dari per klien ditambah saldo pare yang ada di debit, kemudian dikurangi dengan saldo pare yang ada di kredit. Nah, untuk piutang usaha pare di debit itu ada terdapat hasilnya dari jurnal koreksi di jurnal koreksi nomor 2, 4, 7, dan 8. Kemudian untuk yang di kredit piutang usaha ini ada di jurnal koreksi nomor 1, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian di piutang lain-lain terdapat di jurnal koreksi nomor 6. Untuk ini adalah tanda bahwa penjualan ini penghitungan secara vertikal, kemudian ini pertambahan jumlah jika penambahan secara horizontal. Sekarang kita lanjut ke indeks S1, di mana schedule piutang usaha. Nah, untuk di schedule S1 ini untuk nama pelanggan dan per klien itu dihasilkan dari buku 1 halaman 52 sampai 56. Kemudian untuk pare di debit dan kredit ini juga hasil dari si jurnal koreksi. Untuk hasil dari perauditnya itu juga perhitungannya dari saldo per klien ditambah saldo pare yang ada di debit, kemudian dikurangi dengan saldo pare yang ada di kredit. Nah, ini untuk si PT Krakatau, untuk yang kredit sebesar 11 juta, ini dihasilkan dari jurnal koreksi nomor 1. Kemudian PT Orientasi ini di kredit sebesar 11 juta dihasilkan dari jurnal koreksi nomor 5. Lalu PT Lestari di kredit 15 juta itu dihasilkan dari jurnal koreksi nomor 4. Kemudian PT Sejahtera di kredit 22 juta itu dari jurnal koreksi nomor 3. Kemudian PT Usaha Lancar itu di debit sebesar 198 juta dari jurnal koreksi nomor 2. Kemudian si PT Tempo di kredit 15 juta itu hasil dari jurnal koreksi nomor 6. Kemudian PT Zebra Pratama di debit 15 juta itu dari jurnal koreksi nomor 4. Kemudian si Forbox ini dari jurnal koreksi debit nomor 7. Kemudian si PT Royal koreksi 418 juta dari jurnal koreksi nomor 8. Dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018, kemudian diperiksa oleh Alfi tanggal 12 Maret 2019. Lanjut ke indeks EE. Di sini schedule daftar konfirmasi. Nah, untuk nomor, nama pelanggan, alamat, jumlah per klien ini dihasilkan dari buku 1 halaman 52 sampai 56. Ini kenapa di sini jumlah per kliennya kita copy ulang jadi 2 karena sebelumnya untuk Forbox dengan Royal ini masih secara USD. Jadi di sini dipindahkan untuk rupiahnya. Terus ini untuk hasil konfirmasi 1 dengan 2 ini bisa dilihat di buku halaman 56 dan di buku halaman 57. Di sini bisa dilihat nomor 1 PT Krakatau. Untuk hasil konfirmasi pertama ini PT Krakatau tidak menjawab, kemudian hasil konfirmasi kedua juga tidak menjawab, maka keterangannya itu NR atau not reply. Kemudian yang kedua PT Merdeka, di sini hasil konfirmasi yang pertama adalah dia menjawab tapi saldonya ini tidak cocok, maka di keterangannya adalah RD atau reporting difference. Ini ada perbedaannya sebesar 10 juta. Kemudian PT Orientasi untuk hasil konfirmasi pertama dan kedua itu sama-sama tidak menjawab, jadi NR kodenya. Kemudian PT Lestari untuk hasil konfirmasi ke 1 dan 2 juga tidak menjawab, not reply.
Kemudian PT Nuansa juga untuk hasil konfirmasi pertama dan kedua tidak menjawab, jadi not reply. Kemudian PT Pelita untuk hasil yang pertama itu konfirmasi pertama tidak menjawab, namun konfirmasi kedua yaitu PT Pelita menjawab setuju, sehingga kodenya di sini adalah CB atau confirm balance. Kemudian yang ketujuh PT Queenie itu hasil konfirmasi pertama dan kedua tidak menjawab, jadi not reply. Kemudian ke-8 PT Sejahtera di sini dia menjawab tidak setuju dengan saldonya, jadi kodenya reporting difference, perbedaannya sebesar 22 juta. Kemudian PT Usaha Lancar hasil konfirmasi pertama dan keduanya itu tidak menjawab, jadi not reply. PT Wahana menjawab tapi adanya perbedaan, jadi reporting difference sebesar 1.500.000. PT Rimba juga ada hasil konfirmasinya berbeda, yaitu berbeda sebesar 11 juta. Terus PT Tempo juga berbeda 15 juta, jadi reporting difference. Kemudian PT Zebra Pratama sebesar 15 juta, reporting difference juga. Kemudian PT Zera di sini juga hasil konfirmasinya ada perbedaan sebesar 400.000, maka hasil konfirmasinya reporting difference. Kemudian untuk Forbox itu confirmation balance, kemudian Royal juga confirm balance. Lalu ini untuk totalnya tinggal di sum aja. Kemudian dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa oleh Alfi pada tanggal 12 Maret 2019. Terus untuk penerimaan setelah tanggal laporan posisi ini didapat dari buku 1 halaman 57. Sekarang kita lanjut ke IDEX ES1, di mana ini merupakan schedule ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Di sini terdapat pengiriman pertama pada tanggal 14 Januari 2019. Nah, ini saldo menerit konfirmasi itu diisi dengan saldo yang konfirmasinya tadi itu CB atau confirm balance, di mana di sini jumlah konfirmasi yang sama itu atau kode CB-nya ada dua, yaitu Royal dan Forbox. Itu sebesar 272 juta. Kemudian untuk selisih yang dilaporkannya itu yang hasil konfirmasi atau yang menjawab namun tidak setuju ada 7. Jumlah hitungan jumlah pekaliannya jumlahnya ada 5. Jumlahnya itu didapat dari perkelahian dikurang atau ditambahnya perbedaan selisih dengan pembukuan klien dari indeks IE di bagian jumlah perbedaan. Kemudian untuk tidak kembali di sini ada 7 atau NR not reply, totalnya itu jumlahnya 11 miliar 99.141.740 rupiah. Kemudian di sini total yang dikirim itu ada 16 dari sejumlah konfirmasi ini. Kemudian total piutang usaha itu harus sama dengan total yang dikirim harus sama dengan piutang usaha di 2018. Kemudian untuk presentasi tahun berjalan itu rumusnya adalah jumlah dibagi piutang usaha. Jadi misalnya saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total piutang usaha. Sama dengan yang lain-lainnya juga, lalu ditotalkan presentasinya. Kemudian untuk presentasi tahun lalu di sini jumlah konfirmasi dibagi dengan piutang usaha di 2017. Dan ini ada piutang usaha di 2017. Lalu kemudian ditotalkan. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2019, diperiksa oleh Alfi. Kemudian kita lanjut ke PE2, di mana ini ada ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha yang pengiriman kedua pada tanggal 1 Februari 2019.
Ini sama juga kayak di E1 di mana saldo menurut konfirmasi yang memberikan konfirmasi itu ada 1, jumlahnya ada 10.357.600 rupiah. Kemudian yang tidak kembali ada 6, totalnya 742.114.140 rupiah. Kemudian total yang dikirimnya itu jadi ada 7, totalnya sebesar 11.099.141.740 rupiah. Kemudian total piutang usahanya ini juga enggak, kalau untuk ini berbeda. Untuk presentasi tahun berjalan itu rumusnya sama kayak yang di E1 di mana saldo menurut konfirmasi dibagi dengan saldo total piutang usaha. Kemudian untuk presentasi tahun lalu juga sama dengan yang di E1, presentasi tahun lalunya itu saldo menurut konfirmasi ini dibagi dengan saldo sesuai kodenya. Ini dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, kemudian diperiksa oleh Alfi tanggal 12 Maret 2019. Sekarang kita lanjut ke PL1, ke schedule penjualan. Di mana untuk penjualan ini ada penjualan dan retur penjualan. Untuk saldo per klien 31 Desember 2018 ini datanya dapat dari buku halaman 15 di buku 1, yaitu di neraca saldo. Kemudian jadi di sini kita isi saldo pare di debit dan kredit untuk hasilnya. Untuk di pare itu jurnal koreksi yang ada di penjualan, yang ada di jurnal koreksi di kolom debit. Kemudian yang di kredit juga sama, itu ada di jurnal koreksi di kolom kredit. Lalu untuk saldo per audit 31 Desember 2018 itu dihasilkan dari saldo per klien ditambah saldo pare yang ada di debit, kemudian dikurangi saldo pare yang ada di kredit. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Alfi. Sekarang kita lanjut ke PL1.1. Itu schedule uji PISA batas penjualan. Ini terdapat di buku 1 modul 2 yang di dokumen-dokumen halaman 62 sampai 67. Ini jadi ada di tanggal nomor berapa, di surat jalan nomor berapa, faktur penjualannya nomor berapa, kemudian nama pelanggan, jumlah, dan serta tanggal pencatatannya. Nah, kalau tanggal pencatatannya ini berdasarkan di buku piutang. Kita bisa lihat sama nggak tanggal surat jualannya dan faktur penjualannya. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, kemudian diperiksa oleh Alfi tanggal 12 Maret 2019. Sekarang kita lanjut ke TOC 1. Ini schedule uji transaksi penjualan dan piutang. Di TOC 1 ini untuk nomor surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah itu terdapat di buku 1 halaman 62 sampai 67 modul 2. Nah, untuk bukti pendukung di sini itu berupa surat jalan, faktur penjualan. Jadi bukti pendukungnya ini itu ada. Kemudian itu ada terdapat votingnya juga. Kemudian surat jalan dan faktur penjualannya itu terdapat otoritas. Untuk votingnya juga ini ada. Untuk periksa pencatatan itu di bukti penjualan itu terdapat, dilampirkan. Kemudian untuk kartu piutang juga dilampirkan, namun untuk buku besar ini tidak dilakukan. Itu dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, kemudian diperiksa oleh Alfi tanggal 12 Maret 2019. Kemudian kita lanjut ke A2.1. Ini schedule kertas kerja neraca. Ini yang kita isi di sini hanya kolom pare untuk debit dan kreditnya. Karena yang kita bahas di sini adalah piutang usaha dan penjualan, jadi yang hanya kita isi itu aja. Ini diisinya itu dari si yang indeks E, dari si piutang usahanya ini 841 juta di debit,
kemudian dikredit 74 juta untuk piutang usahanya, kemudian piutang lain-lainnya juga ada 15 juta. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, kemudian diperiksa oleh Alfi 12 Maret 2019. Sekarang kita lanjut ke A3.1. Kemudian ini sama juga yang diisi adalah penjualan dan pendapatan lain-lain. Ini untuk penjualannya bisa dilihat di tabel PL1 sebesar 30 juta. Dilihat dari kolom debit dan kreditnya untuk pengisiannya. Kemudian untuk laba bruto itu hasilnya dikurangin dari si penjualan, dikurangi beban pokok penjualan. Kemudian untuk laba usaha hasilnya dari laba bruto dikurang beban usaha. Kemudian untuk laba sebelum pajaknya juga sama, dikurang laba usaha dikurang beban lain-lain. Kemudian untuk yang dikredit ini ada di PL1 bagian kredit. Kemudian laba brutonya hasil dari si penjualan dikurang beban pokok penjualan, laba usahanya itu laba bruto dikurang beban usaha, kemudian atau laba atau rugi valuta asing itu terdapat di jurnal koreksi, kemudian beban lain-lain dapatnya dari si beban valuta asing, kemudian si laba sebelum pajak itu terdapat dari laba usaha ditambah beban lain-lain. Kemudian untuk saldo per auditnya, di mana penjualan itu saldo per klien ditambah dengan pare debit dikurangi kredit. Kemudian untuk beban pokok penjualannya juga sama rumusnya. Kemudian laba bruto itu rumusnya juga sama. Kemudian untuk laba usaha itu hasil dari si laba bruto dikurangi beban usaha. Jadi di sini untuk laba netonya ada 8.652.975.144 rupiah. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Alfi 12 Maret 2019. Kemudian kita lanjut ke A3.2. Untuk di sini kertas kerja laba rugi belum diisi karena belum ada yang diubah juga. Jadi belum dikerjakan. Sekian presentasi untuk UTS Praktikum Audit Modul 2 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.